Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malam B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dasar-dasar pendidikan, yaitu membahas tentang asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, ada asas tanggung jawab bersama. Yang keempat, ada asas manfaat, adil dan merata. Yang kelima, ada asas tuturi handayani atau ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Dan yang terakhir, yang keenam, ada asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan suatu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus, yang pertama yaitu meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, yaitu mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Ada dua misi yang diemban dalam proses belajar mengajar berdasarkan latar pendidikan seumur hidup, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan belajar mandiri sebagai basis. Dan yang ketiga, ada asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap, tindak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau pembuatan yang dilakukan. Sesuatu aktivitas atau pembuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Asas tanggung jawab bersama. Kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu didasarkan pada asas tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Aktualisasi dari pengembangan dan penerapan asas tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan akan tercermin dalam pemilihan dan penetapan materi, metode, strategi, pelaksanaan, hubungan antara guru dengan siswa, sampai pada evaluasi harus berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran itu. Yang keempat, ada asas manfaat, adil dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang kelima, ada asas tuturi handayani atau ing ngarso sung tulodo ing madio mangun kurso tuturi handayani. Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo artinya ing ngarso itu di depan atau di muka. Sun berarti dari kata ing sun yang artinya saya.
Tulodo berarti tauladan. Jadi makna ingarsosung tulodo adalah menjadi seseorang pemimpin harus mampu memberi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seorang adalah kata suri tauladan. Ing madio mangun karso. Ing madio artinya di tengah-tengah. Bangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Demikian pula dengan kata tuturi handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga arti tuturi handayani ialah seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita menumbuhkan motivasi dan semangat. Jadi secara tersirat ing ngasostung tulodo ing madiong bangun karso, tuturi handayani berarti figur seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Asas tuturi handayani yang kini menjadi semboyan Diknas pada awal merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat dukungan dari positif dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan dua semboyan itu, ing ngasosung tulodo dan ing madiam mangun karso. Ketiga semboyan itu telah menyatu sebagai kesatuan asas. Asas tuturi handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Keadaan yang didapat ditemukan dalam pendidikan berkaitan dengan asas ini antara lain yang pertama atau yang A, peserta didik dapat mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang disediakan sesuai potensi, bakat, kemampuan dan kemampuan yang dimiliki. Yang B, peserta didik mendapat kebebasan memilih pendidikan kejuruan yang diminati agar mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja dan bidang yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa mendapatkan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang D, peserta didik yang memiliki keistimewaan atau kekurangan fisik dan mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan keadaannya. Yang E, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Yang F, peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan bantuan dari pemerintah masyarakat. Yang keenam, ada asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas tuturi handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang A, pendekatan komunis oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Dan yang B, ada masalah tujuan belajar.
Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja ternyata belum cukup. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antara manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, dan asal-usul. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar sudah harus diperluas dengan menambahkan learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan lapangan pekerjaan mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk itu, tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.